Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda pada pembelajaran tematik. Hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, bagaimana kabar teman-teman semua? Bunda berharap semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bunda ucapkan selamat Hari Anak ya. Semoga kalian tetap menjadi anak-anak Indonesia yang sehat, ceria, semangat, penuh percaya diri, dan tentunya memiliki akhlak yang baik. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pagi ini, baiknya kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Malaysia. Sebanyak 40% penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama dari Malaysia adalah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Nah, adapun komoditas utama Malaysia adalah kelapa sawit dan timah. Singapura. Mayoritas penduduk Singapura bekerja pada bidang perdagangan dan industri. Perdagangan menjadi jantung perekonomian Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara di kawasan dunia. Nah, pajak bea cukai barang menjadi devisa terbesar bagi Singapura. Filipina. Sebagian besar penduduk Filipina bekerja sebagai petani. Ada juga yang bekerja di bidang pertambangan dan industri. Hasil pertanian Filipina adalah padi, kelapa, serat abaka, nanas, dan gula. Filipina dijuluki sebagai Home of the Green Revolution. Maksudnya adalah bahwa negara Filipina mempunyai gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi dengan kualitas tinggi dan dalam waktu yang cepat. Ada Vietnam. Vietnam disebut juga sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Padi adalah hasil utama pertanian dari Vietnam. Selain itu, ada juga jagung, kapas, ubi jalar, teh, dan tembakau. Adapun hasil industri dari Vietnam adalah tekstil, semen, pupuk, dan ban. Hasil pertambangannya adalah emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah penghasil minyak bumi dan gas alam.
Syria adalah ladang minyak terbesar yang ada di kawasan Asia Tenggara. Brunei Darussalam dikenal sebagai negara kaya. Pendapatan per kapita penduduknya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Brunei Darussalam memiliki istana yang besar dan megah. Myanmar adalah negara agraris. Sebagian besar penduduknya bertani dan hasil pertanian yang utamanya adalah padi. Sementara hasil kebunnya ada tebu dan kayu jati. Myanmar memiliki hasil tambang, yaitu seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Selanjutnya ada Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand berada pada sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri. Thailand mendapat julukan lumbung padi di Asia Tenggara. Thailand terkenal dengan penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan yang memiliki kualitas yang baik. Adapun hasil perkebunannya adalah kayu jati. Timah dan mangan adalah hasil tambangnya. Sementara devisa utama Thailand diperoleh dari industri pariwisata. Selanjutnya ada Laos. Laos dikenal sebagai negara agraris. Sebagian besar penduduk Laos adalah bertani. Sungai Mekong adalah lembah sungai yang menjadi lahan pertanian yang subur. Padi, jagung adalah hasil utama dari Laos. Sementara sayur, pisang, pepaya, dan kelapa adalah hasil kebunnya. Selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Laos adalah menjadi peternak dengan menghasilkan ternak-ternak yang memiliki kualitas yang baik. Hasil ternaknya antara lain adalah sapi, kerbau, dan unggas. Kamboja terkenal sebagai negara yang agraris juga, karena penduduknya sebagian besar adalah petani. Kegiatan pertanian di Kamboja banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Hasil pertanian terbesar di Kamboja diperoleh dari padi dan karet. Baik, kalau tadi kita sudah bahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat negara-negara kawasan Asia Tenggara, maka sekarang kita akan bahas tentang kondisi alamnya. Yang pertama adalah
Kondisi alam Malaysia. Malaysia mempunyai iklim tropis. Malaysia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian barat, dan yang kedua adalah bagian timur. Bagian barat berada pada ketinggian 180 meter di atas permukaan laut, sementara bagian timur berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Adapun puncak tertinggi Malaysia adalah Gunung Tahan dengan ketinggian 2190 meter dan Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4100 meter. Adapun sungai terpanjang di Malaysia ada Sungai Pahang dengan panjang 450 km dan Sungai Rajang dengan panjang 560 km. Selanjutnya, kondisi alam Singapura. Singapura memiliki iklim kemarau dan penghujan. Singapura terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, bagian barat yang terdapat perbukitan dan lembah. Bagian timur terdapat rawa-rawa dan bagian tengah terdapat bukit timah. Kondisi alam Thailand. Thailand memiliki iklim kemarau dan penghujan. Sungai yang terkenal di Thailand yaitu Sungai Chao Phraya. Gunung tertingginya adalah Doi Intanon. Sementara dataran tingginya disebut dengan Khorat yang memiliki tanah yang kurang subur dan ditanami dengan tumbuhan karet. Brunei Darussalam. Secara umum, Brunei Darussalam beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Daerah di Brunei Darussalam kurang subur untuk pertanian. Bentuk daratan Brunei Darussalam sebagian besar merupakan tanah yang datar dan perbukitan rendah. Tempat tertinggi di Brunei Darussalam adalah Gunung Paguan. Sementara sungai yang mengalir di Brunei Darussalam adalah Sungai Brunei dan Sungai Belait. Kondisi alam Myanmar. Myanmar terbagi kepada 3 bagian. Ada bagian barat, bagian timur, dan bagian tengah. Bagian barat terdapat pegunungan yang dinamakan dengan Arakan Yoma. Pegunungan ini membentang sampai Teluk Benggala. Sementara di bagian timurnya ada pantai Tenasserim yang berbatasan dengan Laut Andaman. Bagian tengahnya terdapat puncak tertinggi, yaitu Gunung Kakap. Sementara terdapat lembah Sungai Irrawaddy. Nah, Sungai Irrawaddy ini adalah sungai utama yang menjadi jalur transportasi di Myanmar. Kondisi alam Myanmar. Myanmar terbagi kepada 3 bagian. Ada bagian barat, bagian timur, dan bagian tengah. Bagian barat terdapat pegunungan yang dinamakan dengan Arakan Yoma. Pegunungan ini membentang sampai Teluk Benggala. Sementara di bagian timurnya ada pantai Tenasserim yang berbatasan dengan Laut Andaman. Bagian tengahnya terdapat puncak tertinggi,
yaitu Gunung Kakabo. Sementara terdapat lembah Sungai Irrawaddy. Nah, Sungai Irrawaddy ini adalah sungai utama yang menjadi jalur transportasi di Myanmar. Myanmar. Wilayah Myanmar beriklim tropis. Myanmar terdiri atas 3 daerah pegunungan. Di bagian timurnya ada wilayah Myanmar yang terpisahkan dengan Thailand, Laos, dan Cina. Daerah ini termasuk Pantai Tanah Sering yang berbatasan dengan Laut Andaman di bagian timurnya. Sementara di bagian tengah terdapat puncak gunung tertinggi yaitu Gunung Hakabau dengan tinggi 5.881 meter. Nah, di bagian baratnya terdapat hutan yang lebat. Nah, di pegunungan bagian barat ini ada pegunungan yang bernama Arakan Hioma yang membentang sampai Teluk Benggala. Sementara di dekat Gunung Hakabau ada sebuah lembah. Lembah ini ada sungai yang bernama Sungai Irrawaddy. Nah, Sungai Irrawaddy ini merupakan jalur transportasi utama di Myanmar. Selanjutnya adalah Laos. Laos mempunyai iklim tropis. Seperti negara yang lain, iklim tropis ini yaitu mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Wilayah Laos berteras-teras dan bergunung-gunung. Laos ini dialiri oleh Sungai Mekong yang berada di sebelah selatan. Nah, di bagian selatannya pula terdapat dataran tinggi yang bernama Bolofens. Sementara puncak tertinggi Laos adalah Gunung Pho Bia dengan ketinggian 2.820 meter. Kamboja memiliki iklim tropis. Kamboja terdiri atas pegunungan dan dataran rendah. Dataran rendah Kamboja berada di sekitar danau besar yang disebut dengan Danau Tonle Sap dan berdekatan dengan Sungai Mekong. Sama seperti Laos, Kamboja pun dialiri oleh aliran Sungai Mekong. Sementara puncak tertinggi di Kamboja adalah Gunung Phnom Aural dengan ketinggian 1.813 meter. Vietnam mempunyai iklim tropis dengan curah hujan tinggi. Vietnam mempunyai wilayah yang bergunung-gunung dan dataran rendah yang luas. Di bagian utara terdapat delta Sungai Merah. Sementara di daerah selatan
terdapat Sungai Mekong. Sama seperti dua negara sebelumnya, Laos dan Kamboja, Vietnam pun negaranya dialiri oleh aliran Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong ini merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Sementara puncak tertingginya adalah Gunung Fansipan dengan ketinggian 3.143 meter. Di sebelah utara Vietnam terdapat sebuah teluk seluas 1.500 km persegi. Teluk ini dinamakan Ha Long Bay. Seperti teman-teman lihat, teluk ini memiliki ribuan pulau batu kapur yang letaknya menjulang dari laut. Filipina memiliki iklim tropis. Filipina merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau di Filipina antara lain ada Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Kepulauan Visayas, Palawan, dan Kepulauan Sulu. Sebagian besar daratan di Filipina adalah daerah bergunung, dan gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 meter yang terletak di Pulau Mindanao. Baik teman-teman, demikianlah materi kita hari ini tentang keadaan negara-negara di Asia Tenggara. Baik itu kegiatan ekonominya ataupun iklim negaranya. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman teman-teman dalam materi ini, Bunda sudah siapkan tugas untuk teman-teman. Teman-teman bisa kerjakan tugasnya di halaman 86. Di sana terdapat 5 soal. Bunda berharap teman-teman dapat mengerjakannya dengan baik. Baca dulu semua materinya, kemudian pahami, baru teman-teman kerjakan. Pembelajaran hari ini Bunda akan berikan 2 tugas. Yang pertama pada halaman 86 ini. Selanjutnya masih di halaman yang sama, halaman 86, ada tugas yang kedua. Di sini pun sama seperti tugas yang pertama, ada 5 pertanyaan. Teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang benar. Baik, Bunda ucapkan selamat mengerjakan dan semoga teman-teman dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua.
Tetap semangat, jaga kondisi tubuh dengan baik, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.